Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang kebun sawit berdarah, pesugihan kepala tumbal, yang diambil dari kisah nyata yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan Barat, terdapat sebuah kebun sawit luas yang disebut-sebut sebagai kebun setan oleh warga sekitar. Kebun ini milik seseorang pengusaha lokal yang bernama Pak Hardiman, yang dulunya hanyalah petani biasa. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, hidupnya berubah drastis. Membangun rumah mewah, membeli mobil mahal, dan menggaji puluhan pekerja. Kejanggalan inilah yang memicu bisik-bisik masyarakat bahwa kekayaan Pak Hardiman bukanlah hasil kerja keras semata, melainkan karena pesugihan gelap yang menuntut tumbal kepala manusia. Pak Hardiman dulunya hidup sederhana. Istrinya meninggal saat anak mereka baru berusia 5 tahun. Kehidupan ekonominya pas-pasan, bahkan kerap terlilit utang. Namun, sejak dia sering menghilang ke hutan selama beberapa malam berturut-turut, keadaan mulai berubah. Ia mulai membeli tanah secara besar-besaran. Awalnya, orang mengira dia menemukan tambang atau warisan. Tapi semakin hari, kebun sawit yang ia bangun berkembang dengan sangat cepat, melebihi nalar dan perhitungan bisnis biasa. Namun, bersamaan dengan pesatnya kemajuan kebun tersebut, desa mereka dilanda serangkaian peristiwa mengerikan. Orang hilang secara misterius. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang yang bekerja di kebun sawit milik Pak Hardiman. Anehnya, tidak ada pencarian yang benar-benar dilakukan. Seolah semuanya ditutup-tutupi oleh orang. Suatu malam, seorang buruh tua yang bernama Pak Dahlan yang pernah bekerja di kebun tersebut mendatangi kepala desa sambil gemetar. Ia berkata bahwa ia melihat sendiri ritual mengerikan di tengah kebun saat tengah malam. Dalam kondisi setengah sadar, ia menyaksikan seorang pria muda diikat di tengah lingkaran darah dan tumbuhan sirih. Lalu kepalanya dipenggal dengan golok besar. Tubuhnya dibenamkan ke dalam lubang tanah yang ditutup cepat-cepat. Sementara kepalanya dimasukkan ke dalam gentong kuning berisi cairan hitam. Pak Dahlan yakin itu adalah ritual pesugihan, karena tak lama setelah kejadian itu, kebun sawit semakin subur dan luar biasa. Buah sawitnya besar dan berat, bahkan saat musim kemarau pun. Namun setelah menceritakan semua itu, Pak Dahlan menghilang keesokan harinya. Hanya ditemukan topi tergantung di pohon sawit dengan bercak darah di bawahnya. Istrinya yang histeris berkata bahwa malam sebelumnya ia mendengar suara seretan rantai dari luar rumah dan bisikan mengerikan memanggil nama suaminya. Warga mulai percaya kebun sawit itu memang menyimpan kekuatan gaib. Beberapa orang yang mencoba mencuri dari lahan Pak Hardiman meninggal dengan kepala terputar 180 derajat. Matanya melotot dan mulutnya terbuka berteriak. Rumor berkembang bahwa pesugihan yang digunakan Pak Hardiman disebut pesugihan kepala tumbal, sejenis perjanjian dengan entitas gaib hutan Kalimantan yang haus kepala manusia. Sebagai gantinya, pemilik berjanji akan mendapatkan kekayaan, kesuburan lahan, dan hasil panen berlimpah. Namun, setiap tahun harus ada satu kepala manusia sebagai tumbal. Biasanya, tumbal itu berasal dari pekerja baru, anak jalanan yang dibawa dari kota, atau orang-orang yang tak dikenal, yang dikira tidak akan dicari oleh siapapun. Beberapa tahun berlalu, hingga suatu hari anak kandung Pak Hardiman yang bernama Dika kembali dari kuliah di luar negeri. Ia mengungkapkan niat
untuk menutup kebun sawit ayahnya karena merasa ada yang janggal. Malam itu, ia diam-diam mengikuti ayahnya pergi ke tengah kebun. Disitulah ia menyaksikan sendiri ayahnya melakukan ritual pesugihan. Memanggil makhluk hitam tinggi besar tanpa wajah sambil membawa kepala manusia yang baru dipenggal. Dika pun histeris dan berusaha kabur. Namun makhluk itu justru mendekatinya. Dalam bisikan halus yang mengerikan, makhluk itu berkata, "Kalau tak ada tumbal baru, darah keturunanmu yang akan jadi penggantinya," kata makhluk tersebut. Pagi harinya, warga menemukan Pak Hardiman gantung diri di kebun sawit. Surat wasiatnya berisi pengakuan tentang perjanjian pesugihan dan daftar nama-nama korban tumbal yang dikorbankannya selama bertahun-tahun. Sayangnya, tubuh Dika tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya topi kuliahnya, tergeletak darah di bawah pohon sawit tertua di kebun itu. Kebun sawit itu kini ditinggalkan dan ditutup secara resmi oleh pemerintah desa. Namun, warga masih sering mendengar suara jeritan minta tolong di malam hari dan setiap tahun pada tanggal yang sama yang dilakukan ritual tersebut. Angin kencang menerpa desa, membawa aroma darah dan bau getah busuk dari arah kebun. Kini, siapapun yang melintasi jalan menuju kebun itu akan melihat papan peringatan dilarang masuk. Tanah ini pernah ditumbalkan. Nah, itulah sob cerita tentang kebun sawit berdarah, pesugihan kepala tumbal yang diambil dari kisah nyata Kalimantan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.